Halo semua, selamat datang di podcast kisah horor. Ya, hari ini hari Jumat. Hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 pukul 12:30 dini hari. Oke, sebenarnya sih aku mau bikin cerita terbaru itu hari Jumat ya, seharusnya kemarin. Tapi entah kenapa badanku tuh capek banget, sakit semua badanku. Mungkin seharian keluar ya kemarin. Terus hari Kamis itu, hari Kamis? Hari Rabu ya, hari Rabu itu aku tuh ada bikin konten explore di tempat terbengkalai, dan itu aku kesananya sama anak konten kreator namanya Samuel Krisma. Sebenarnya sih dia udah bikin aku bikin konten sama dia itu di salah satu rumah terbengkalai di Sidoarjo, cuma itu kontennya dia. Lalu malamnya sekitar jam 8 itu aku pengen banget bikin konten di salah satu bangunan terbengkalai, yaitu bangunan bekas penampungan TKW ya, yang ada di dekat rumah di Surabaya. Dan itu pengennya tuh bikin konten sendiri di sana, explore, karena memang aku dari dulu pengen banget explore di sana, dan pada saat itulah kesempatan aku yang ada. Nah, lokasinya ini ada di pinggir jalan raya. Terus aksesnya untuk masuk ke dalam itu lumayan juga nyeremin ya, karena banyak tanaman rimbun yang otomatis kemungkinan bisa ada ular juga. Lalu masuknya itu harus manjat pagar. Jadi ada pagar jeruji, masuk, habis itu ada bangku, kayak badukan itu, bangku yang dari semen itu, lalu ditutup pakai pintu besi. Jadi pintu besi yang polos, yang ketutup, cuma di atas itu ada kisi-kisi yang kebuka. Jadi aksesnya kita masuk itu manjat dan masuk kisi-kisi itu. Tadinya aku tuh mau explore sendirian, bikin konten sendirian, karena seperti biasa aku kalau bikin konten explore adalah solo. Jadi solo explore, masuk ke dalamnya. Cuma niatnya itu juga pengen ngajak mereka gitu. Ya udah masuk semua. Cuma aku maksudnya masuk, nanti nunggu di area depan, aku masuk ke dalam. Setelah selesai aku bikin konten, baru mungkin dia pengen bikin konten di sana dengan collab gitu, atau mungkin dia bikin explore sendiri gitu kan. Niatku kan kayak gitu. Ternyata dia nggak berani masuk ke sana, dan alhasil akhirnya aku masuk ke sana sendirian. Udah masuk, opening, bla 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 bla, hai Rek, yo apa kabar? Terus habis itu aku masuk ke dalam lewat pintu. Habis itu nyampe di dalam itu suasana menurutku biasa aja ya. Cuma pas aku udah di dalam itu aku udah ngeliat suasananya itu banyak banget ranjang susun yang kayak di asrama gitu ya. Kalian pernah tahu nggak sih ranjang susun yang terbuat dari besi, bukan kayu loh ya, besi. Itu tuh banyak tersusun ya, sekitar ada 20-an ranjang lah. Habis itu nggak lama kemudian ada kayak suara nyik 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 gitu. Kayak apa ya? Kalian tahu kayak spring bed itu biasa, itu kan dalamnya ada pier. Nah, kalau misalnya pirnya udah karatan, itu kalau kita lompat di atas spring bed itu kan pasti bunyi nyik 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 kayak gitu deh. Padahal kalau misalnya bunyi kayak gitu kan pasti ada yang nginjek. Kalau tikus nggak mungkin nginjek, karena tikus kecil kan. Dengan dia nginjek di kasur, beban nggak bisa neken si pier tersebut. Udah gitu aku explore, nggak lama kemudian bateraiku lowbat, tinggal sekitar 5% lah. Nah ini kan nggak memungkinkan aku untuk kembali mengeksplor, karena biasanya aku kalau explore itu medianya video pakai HP kan. Ya udah aku balik niatnya aku mau minta tolong, mau pinjem power bank gitu kan, sama ngambilin USB ku. Tapi pas aku keluar dan aku bilang, "Hei rek," aku bilang gitu kan, teman, aku mau pinjem power bank dong gitu kan.
temenku si Samuel sama temennya dia itu langsung teriak nyuruh aku untuk keluar segera dari lokasi itu, karena bisa ditahu katanya sih ya, si Samuel sama si temennya ini mempunyai kelebihan khusus bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata seperti itu. Aku naik di atas bangku dan posisinya bangku itu ada di dekat pagar depan, di dalam bagian dalam, karena fungsinya untuk aku manjat keluar dari situ. Nah aku manjat aku naik di atas bangku itu dan temanku naik di badukan itu, jadi kan posisinya kita bisa lihat satu sama lain. Terus temanku ini langsung memalingkan muka. Makanya pas aku naik gini, pas aku ngeliat mereka, dia langsung memalingkan muka. Habis itu teriak sama aku, nyuruh aku buat segera keluar. Nah ini kan makin aneh dong. Terus aku nanya, kenapa sih? Ada apa sih? Aku bilang gitu. Udah deh, pokoknya keluar dulu, nanti aku ceritain kalau kamu udah keluar dari sini. Cepetan, buruan gitu. Ya udah, mau nggak mau aku harus keluar dari situ supaya mereka nggak panik juga. Atau juga bateraiku lowbat banget, kalaupun aku minjem pasti nggak dipinjemin kan. Ya udah, aku akhirnya keluar dari lokasi itu. Nyampe di depan, mereka cerita kalau si Samuel dan temennya ini ngelihat beberapa penampakan yang ada di dalam situ. Yang pertama, katanya pas aku lagi opening di depan, mereka kan ngelihat dari luar gitu kan kelihatan gitu kan dari atas. Nah di dalam situ kan di area terasnya itu, luarnya itu ada rombong gerobak jualan asongan gitu kan. Nah di situ mereka ngelihat katanya ada sesosok pocong yang sedang duduk di dekat gerobak itu, karena memang di dekat gerobak tersebut ada bangku kosong gitu kan, bangku yang terbuat dari kayu gitu. Terus pas aku keluar, mereka manggil aku. Pas aku naik ke bangku untuk melihat mereka, tapi posisinya aku masih di dalam, dia melihat ada sesosok kuntilanak yang berada di belakang punggungku, kayak sedang ngelendotin gitu ya, apa ya bahasanya itu, kayak ngerangkul dari belakang. Dan posisinya itu nyengir di hadapan mereka. Dan dia si kuntilanak ini tingginya itu melebihi dari tinggiku gitu. Jadi pas temanku ini lagi berdoa menurut keyakinannya dia, waktu dia ngeliat aku, makanya dia langsung berpaling gini kan, mukanya langsung berpaling itu. Dia tuh ngeliat si kuntilanak itu kayak ngejek temanku lagi berdoa, kayak nyengir gitu. Terus abis itu kayak melet gitu deh, pokoknya dia ketakutan. Akhirnya dia pergi dari situ dan nyuruh aku supaya cepetan keluar dari situ. Dan pas nyampe di dalam mobil, dia langsung menggambarkan ilustrasinya dan ngirimin gambarnya itu ke aku. Dan jika kalian penasaran dengan gambarnya, kalian bisa langsung cek aja gambarnya udah aku posting di Instagram podcast kisah horor Kak. Coba menurut kalian itu real atau bukan? Dan aku masih penasaran banget dengan lokasi ini. Kemungkinan besok atau lusa aku bakal explore tempat ini. Mungkin aku berangkat sendiri aja deh, soalnya kalau berangkat sama temen kayaknya ribet banget. Jadi kemungkinan aku akan berangkat ke sana dan explore tempat itu supaya rasa penasaranku tentang lokasi tersebut hilang. Wih, mantap kan? Jadi tungguin aja videonya yang insya Allah minggu depan bakal tayang. Gentayangan di channel YouTube kalian. Di channel YouTubeku yang akan bakal kentayangan di pemberitahuan notifikasi kalian. Wih, mantap. Jadi doain aja ya, semoga kondisiku kembali fit lagi, seger lagi, karena emang jujur capek banget. Tanganku sakit semua karena memang kayaknya efek ini ya, naik pagar itu, karena sumpah tinggi banget, sekitar 3 meteran lah pagarnya itu. Oke, teman-teman, kali ini aku akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram Anna Olive.
atau DM Instagram podcast kisah horor. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram podcast kisah horor, segera kalian follow Instagramnya. Bantu follow ya, jangan lupa di like semua. Soalnya followersnya masih dikit. Dan ini udah nggak seberapa noise lagi ya suaranya ya, nggak kresek. Apa ya, kayak suara gitu deh, apa deh. Soalnya banyak banget kemarin yang protes buat nyuruh aku beli mikrofon supaya suaranya nggak noise lagi, jadinya nggak terganggu mereka buat ngedengerin. Dan ini udah beli, nggak tahu ini berfungsi apa enggak, semoga aja berfungsi. Hehehe. Oke, kali ini udah ada beberapa cerita yang harus aku bacakan, mungkin sekitar 2 atau 3 cerita. Dan cerita pertama datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Cerita pertama datang dari Tia. Judulnya Cerita Bandung. Halo Kak Ana, halo podcast kisah horor. Perkenalkan, nama aku Tia. Aku mau sharing cerita horor yang aku alamin waktu aku liburan di Bandung bersama sahabat-sahabat aku. Kejadian ini masih lumayan baru karena aku alamin sekitar pertengahan bulan tahun lalu. Aku sama 4 sahabat aku, sebut saja mereka Jojo, JJ, Zizi, dan Ina, berencana untuk pergi berlibur ke Bandung karena JJ punya voucher menginap gratis di salah satu hotel di Bandung. Dan kita dapat kamar yang ukuran suite. Pastinya kita semangat banget. Dapat voucher gratis dan kamarnya ukuran suite pula. Menjelang hari H, ternyata mobil Ina mendadak gak bisa dipakai dan akhirnya Ina batal ikutan. Tapi karena Jojo, JJ, dan Zizi udah ngebet banget pengen liburan, jadilah mereka tetap ngotot ke Bandung pakai travel. Yang akhirnya kita berangkat cuma berempat. Tapi entah kenapa, dari awal feeling aku udah gak enak dan aku agak males-malesan buat berangkat. Tapi ya pada ya, 1 lawan 3, ya aku harus ikut-ikut aja kemauan mereka. Di sini keganjilan dimulai. Kita datengin travel dekat kosan Jojo. Ternyata travelnya cuma sisa 3 bangku. Tapi kita tetap waiting list, berharap ada yang cancel. Ternyata gak ada. Kita coba telepon travel yang lain. Lagi-lagi cuma sisa 3 bangku. Tetap pantang menyerah, kita cari lagi travel yang lainnya. Tapi kita coba telepon dulu. Kata mas-masnya ada sisa 4 bangku. Tapi yang 1 udah di booking, cuma orangnya gak ada kabar. Ya udah, kita pikir paling juga gak jadi nih orangnya. Ya udah, akhirnya kita cabut ke travel tersebut. Apesnya, tiba-tiba udah last minute yang booking jadi datang dan lagi-lagi cuma 3 bangku yang tersisa. Perasaan aku makin gak enak aja. Kita berempat udah ngomongin keganjilan soal bangku. JJ dan Zizi juga mulai parno, tapi mereka tetap excited banget buat pergi. Akhirnya kita waiting list lagi buat travel yang sekitar jam 6. Finally kita dapat bangku juga dan akhirnya berangkatlah kita ke Bandung.
Sesampainya di hotel, Jojo mulai ngerekam kegiatan-kegiatan kita di sana pakai kamera SLR-nya. Pas nyampe kamar, kita playback videonya. Anehnya, di beberapa spot yang kita rekam gambar di video, getar-getar dan muncul garis-garis putih kayak ngerekam sesuatu. Tapi kita stay positif aja. Mungkin kameranya nggak bener, tapi Jojo bilang kalau selama ini kameranya fine-fine aja dan nggak pernah kayak gini. Malamnya, sepupu sahabatku sebut aja Fai dan pacarnya Mia datang ke kamar kita buat main dan ngajak kita jalan-jalan. Akhirnya kita pergi nongkrong dan pas di jalan pulang kita mutusin buat beli minuman dan kacang. Sesampainya di kamar hotel, kita mulai minum, makan kacang sambil main kartu dan nonton bola. Mia mulai cerita-cerita hal serem tentang kejadian-kejadian di Bandung dan hotel tempat kita nginap. Ternyata, hotel tempat kita nginap itu juga bisa disewain sebagai apartemen. Waktu awal-awal hotel ini berdiri, hotel ini emang bangunan baru. Ada pasangan suami istri yang nyewa sebagai apartemen. Terus mereka berantem. Dan kalau nggak salah sih, si istri lagi hamil. Karena berantem gede dan si suami ini kasar banget, akhirnya si istri bunuh diri terjun dari balkon. That's why, di setiap kamar hotel yang ada balkon, semua pintunya dikunci. Dan kalau mau dibuka, harus ngubungin manajernya langsung. Tapi gak banyak yang tahu orang tentang kejadian bunuh diri tersebut. Beritanya benar-benar disimpan banget. Sekitar jam 3 pagi, Zizi mulai mabok. Untungnya aku dan yang lainnya masih bisa ngontrol diri, tapi mutusin buat stop minum dan nemenin Zizi supaya tidur. Kita udah matiin lampu, selimutan, dan siap-siap tidur. Tiba-tiba Zizi kebangun dan pengen muntah. Jadilah aku anterin Zizi ke kamar mandi buat muntah, terus kita balik tidur lagi. Setelah itu, aku balik ke kamar sambil megangin si Zizi. Abis muntah, Zizi mulai sadarin diri. Belum tidur lama, tiba-tiba Zizi nangis kejer. Jerit-jeritan sambil marah-marah kayak orang gila. Wah, kita pikir ini anak masih mabok. Ya udah, kita nyalain lampu. Kita masih kasih dia minum air putih hangat sambil kita tenangin, tapi tetap aja si Zizi masih histeris. Aku tidurin Zizi di paha aku sambil aku coba kasih minum. Tiba-tiba aku merinding dahsyat banget dan mulai berasa ada angin-angin yang berhembus. Padahal itu kamar ketutup banget, tapi hawa di kamarnya berasanya panas. Kadang-kadang aku emang bisa ngerasain hal-hal semacam itu, dan dulu waktu kecil aku gampang kerasukan. Mungkin semacam kayak sawan ya. Aku udah feeling banget, ini Zizi pasti lagi kerasukan. Gak lama Mia yang bisa ngeliat dan ngerti hal-hal macam itu bilang kalau Zizi emang lagi kerasukan. Ditambah lagi dia abis mabok, lagi galau dan pikirannya kosong. Zizi terus nangis sambil ngeronta-ngeronta dan ngomong-ngomong sendiri. Kalau gak salah dia ngomong gini, "Iya, aku janji aku pasti bakal balik, Bu. Tapi tolong jangan paksa aku. Panas. Jojo dan JJ jadi panik. Aku yang megangin Zizi, habislah dicakarin sama Zizi.
Tapi aku terus mijit jempolnya sambil baca-baca doa dan aku suruh Zizi buat istighfar. Mia bacain doa ke minuman terus ngasih Zizi minum. Habis itu Mia ngomong sendiri kayak lagi ngomelin orang gitu. Gak lama suara azan subuh kedengeran. Zizi mulai tenang. Dan akhirnya dia tertidur pulas. Kita yang udah pada capek akhirnya ketiduran juga. Paginya kita tanya Zizi apa yang dia rasain tadi subuh. Dia bilang dia disamperin ibu-ibu yang minta tolong sama dia, terus minta dia janji buat balik lagi ke hotel itu, tapi gak jelas minta tolong buat apa. Terus dia juga lihat kakek-kakek dengan wajah pucat yang seram. Katanya kakek itu mau jadi temannya dia. Di situ juga ada anak kecil, terus ada juga cewek pakai baju putih kumel dengan bercak darah, rambut panjang kusut acak-acakan. Mukanya hancur, melotot sambil senyum menyeringai. Ditambah ada pocong pula. Wah, ramai banget deh isi kamar itu. Oh iya, Zizi emang bisa ngeliat juga. Dan dulu emang dia sering kerasukan. Ibunya Zizi seorang muslimah yang biasa sering ngedoain orang, ngusir jin dan sebangsanya. Pantas aja dari awal aku udah ngerasa feeling gak enak. Terus pas subuh-subuh itu aku merinding dahsyat. Dan ngerasa hawanya di kamar jadi panas banget. Apalagi dari kejadian travel yang selalu sisa 3 bangku, yang ternyata bakal ada kejadian gak enak yang dialamin Zizi. Yang untungnya bukan aku yang kerasukan. Oke kak, cukup sekian dulu cerita aku kali ini. Mohon maaf jika kepanjangan. Best regards. Oke, terima kasih Kak Tia buat ceritanya. Jadi kesimpulannya ya, untuk pesan moralnya itu, kalau lagi dimanapun kalian berada, entah itu di hotel, entah itu di gedung, entah itu di kantor apa segala macam, berbuatlah sopan santun. Maksudnya sopan santun itu gak usah aneh-aneh deh, gak usah bikin keributan, gak usah bikin hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Soalnya kan ini kan si Tia dan gerombolannya itu dia lagi pesta kobam gitu deh di sana. Dan akhirnya membuat malapetaka buat dia dan teman-temannya. Dan juga emang kayaknya sih emang udah dikasih apa ya? Udah dikasih petunjuk seharusnya mereka enggak berangkat gitu deh, dengan adanya si mereka ini pesen travel yang adanya cuma 3 bangku terus gitu deh. Dan mungkinan ini hotel juga berhantu. Jadi ya itu deh, aku ingetin sekali lagi, walaupun entah kalian pergi kemana, kalian berangkat ya kalau bisa berdoa, pamitan sama orang tua. Dan kalau misalnya kalian lagi stay di tempat baru gitu ya, jangan suka kasar, maksudnya jangan mengotori, jangan ngomong kasar, sopan santun. Terus jangan berbuat hal-hal yang aneh di sana gitu ya, supaya kita semua selamat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sih itu peringatan sih, kayak apa ya, ngasih hukuman lah buat kita supaya nggak aneh-aneh gitu ya. Oke, makasih Tia buat ceritanya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Ntar dulu, ini aku tandain dulu biar nggak bingung. Cerita berikutnya datang dari DM. Wih, panjang ini Pak DM. Sumpah. Apa ya namanya, dia itu
betah ya ngetik panjang kayak gini. Kalau di DM itu kan layarnya kecil bro, kecuali kayak email, kita email dari laptop itu kan nggak begitu nggak begitu pusing itu matanya ngeliatin teks panjang. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita berawal waktu saya masih kuliah, yaitu tahun 2004. Waktu itu saya tinggal di rumah, tetapi bulan April pindah gara-gara di tempat saya kos ada tikusnya. Setelah pindah, saya menemukan roommate untuk tinggal untuk tinggal baru di 2 kamar apartemen. Teman saya bernama Roni yang akan tinggal bareng bersama saya. Apartemennya saya sebut Wilson F karena itu nama jalannya. Oke, Wilson F ya. Wilson Ave gitu deh. Jadi mungkin kalian yang rumahnya daerah situ pasti tahulah apartemennya di mana. Ceritanya nanti berawal dari perkenalan, penampakan, dan akhirnya perpisahan. Pada bulan April 2004, saya pindah ke apartemen baru bersama teman saya yang satu kampus bernama Roni. Kita mengambil jadwal kuliah yang sama. Kebanyakan kuliah dimulai pada pagi hari, yaitu jam 8:30 pagi. Biasa kita berangkat bersama jam 8 pagi dari rumah. Karena dia membawa mobil dan saya tinggal satu rumah, ya enakan kalau saya bisa nebeng. Awal semester kuliah kita bulan akhir April. Gimana sih? Ya pokoknya awal semester dia kuliah itu akhir bulan April gitu deh. Pada bulan Juni, yaitu musim panas atau hampir akhir semester, saya lupa hari apa. Saya bermimpi kalau saya berada di kamar mandi umum. Bertemu cewek duduk di atas kloset toilet. Rambut cewek itu panjang. Dia menunduk dan memakai baju putih. Banyak darah banget. Saya bilang lebih mirip Sadako. Ya atau mungkin orang bisa bilang Mbak Kunti. Terbangun dari mimpi itu jam 7 pagi. Hawa di kamar saya rasanya dingin sekali. Saya menggigil. Saya pakai selimut beberapa lembar tetap menggigil. Saya benar-benar ketakutan saat itu. Saya berpikir mau pindah di kamar sebelah, mau tidur sama teman saya. Soalnya saya belum melihat jam. Setelah agak sadar sedikit, saya lihat jam. Ternyata sudah jam 7. Dan saya dengar si Roni sedang bertelepon. Jadi saya berpikir tidak jadi pindah. Bentar lagi waktu mandi dan sekolah. Perasaan saya benar-benar syok dan takut pagi itu. Pada waktu itu berangkat sekolah jam 8 pagi. Kita di dalam mobil pada diam. Tiba-tiba Roni nyeletuk. Saya barusan bermimpi setan. Seram sekali, kata si Roni. Saya cuma iseng asal tebak. Pasti setan kamu kayak Sadako, cewek, rambut panjang, baju putih, serem, banyak darah-darah gitu deh. Dan ternyata tebakan saya betul. Roni bilang, kenapa tepat sekali? Saya bilang kalau saya juga mimpi yang sama. Dalam hati saya berpikir kalau ini ada yang gak benar. Tidak kita bahas lagi pembicaraan ini. Soalnya saya takut kalau anak-anak nanti takut ke rumah saya dan kalau semakin diceritakan saat waktu saya tinggal sana, si dia bisa muncul lagi. Berganti bulan, saya sering merasa diawasi kalau di rumah sendirian atau waktu buang air kecil. Saya berasa di kaca ada orang, tetapi saya tak berani lihat kaca.
Suatu saat jam 12 malam, saat di rumah sendirian, saya pengen lihat film horor yang judulnya Inner Sense. Waktu saya menikmati filmnya, saat adegan setannya keluar dan teriak, tiba-tiba lampu saya meledak. Saat itu sudah jam 1 malam. Langsung saya telepon Roni, tanya dia ada di mana. Tetapi saya tak bilang kalau ada kejadian seram. Dia ada di rumah teman nongkrong dan saya takut tunggu dia pulang. Saya tonton tetap film setannya pakai VIP mode atau sangat kecil di ujung. Gak paham aku. Setelah kejadian itu pada musim dingin, ini kayaknya dia lagi di luar negeri deh, beneran. Kayaknya lagi kuliah di luar negeri. Setelah kejadian itu pada musim dingin, karena saya selalu pakai perapian, pemanas di kamar tidak saya nyalakan karena terlalu panas. Jadi saya kalau tidur tidak pernah tutup pintu. Dari situ saya mulai tahu kalau tiap jam 2 malam ada orang mondar-mandir di depan kamar saya. Dan ada suara orang membuka dan menutup microwave di dapur dan di pencet-pencet kali ya. Tit gitu deh bunyinya. Atau buka tutup dengan suara keras. Akhirnya saya mulai biasa dengan kejadian itu. Setelah setahun tinggal di sana, pernah sekali pacar teman dan teman berkunjung. Pada saat itu, si Angel, nama pacar teman saya, kecapean dan tidur di kamar saya beberapa kali. Suatu saat saya keceplosan ke si Angel kalau saya pernah bermimpi Sadako dengan Roni. Pada saat itu, Angel langsung berteriak dan bercerita kalau si Sadako duduk di ujung ranjang saya saat dia tidur di kamar saya. Dia langsung baca doa dan keluar, tetapi tak berani bercerita karena takut dianggap gila. Berhubung saya gak mau rumah saya angker, saya sangkal cerita itu terus ganti topik. Dalam hati saya, cilaka, dia sudah menampakkan diri. Saya tinggal di rumah itu selama 2,5 tahun. Hawa rumah itu dingin, sejuk, dan kadang saya stres sendirian tanpa sebab. Tapi semua kerjaan lancar. Mungkin dipengaruhi oleh hawa orang dari dunia luar yang tak bagus. Setelah itu saya pindah ke tempat baru karena Roni memutuskan pulang ke Indonesia. Dan saya tinggal sendiri di apartemen 1 kamar. Saya tinggal di apartemen tua berumur 50 tahun. Tetapi cuma seminggu di sana. Soalnya ada yang toel saya, dan saya merasa selalu diawasi. Saya pun baru bisa tidur jam 6 pagi. Dan setiap menyalakan air, tercium bau busuk. Semua makanan keluar kutu. Suatu saat, saya pulang ke Indonesia bertemu keluarga yang bisa lihat dan berkelebihan. Saya kasih alamat rumah saya. Saya bayangin apartemen dan rumahnya. Saya minta tolong terawang apa yang ada di dalam itu. Untuk apartemen pertama, ada 3 hantu. Cewek yang kayak Sadako itu ternyata cantik dan suka melihat saya. Dia tak suka ada cewek tidur di kamar itu. Ada yang suka jalan-jalan cowok, dan ada yang usil suka mengintip. Yang cewek katanya pernah bunuh diri di tanah itu. Sedangkan di apartemen yang satunya lagi, itu hantunya jahat. Untung saya cuma 1 minggu di sana. Sejak itu kalau saya mau cari rumah, mesti hati-hati lagi. Terima kasih Kak Ana buat ceritanya. Mohon maaf jika ceritaku kepanjangan. Oke, terima kasih.
ini mas siapa ya, nggak mau disebutin namanya. Jadi dia itu ya bener kan, dia kuliah di luar negeri ya. Dan biasanya sih emang ya kalau aku punya teman yang dia kuliah di Belanda ya, kuliah di Belanda karena dia dapat beasiswa S3 di sana. Dan dia cerita kalau di sana itu waktu dia kuliah di sana, dia masih di sana sih. Dia masih di sana. Dia cerita kalau waktu dia kuliah di sana itu dia tinggal di salah satu apartemen, tapi apartemennya itu memang disediain oleh kampusnya gitu kan, oleh kampusnya atau enggak kalau pihak dari kedutaan RI di sana gitu kan. Dan ternyata di apartemennya itu emang angker dan sering terjadi sesuatu hal yang buruk gitu, karena memang di situ penunggunya jahat-jahat gitu katanya. Coba sih nanti kapan-kapan kalau ada waktu aku minta buat dia cerita. Oke? Udah menit ke 36. Lanjut gak ya? Ini udah 2 cerita dan ceritanya lumayan panjang-panjang nih. Oke, mungkin kayaknya lanjut ya, 1 cerita lagi. Bentar, ini aku kasih tanda dulu. Oke, kayaknya kita lanjut 1 cerita lagi. Cerita terakhir. Nah, cerita terakhir datangnya dari DM Instagram yang bernama Adi Nugroho 95. Jadi ceritanya begini kak. Cerita berikut pernah aku dan teman aku alami. Saat itu sudah tengah malam. Orang tuaku sedang yasinan ke masjid. Jadi di rumah ada aku dan adik aku saja. Saat itu kalau nggak salah jam 10 malam. Aku sedang teleponan di ruang tamu sambil tiduran. Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Jadi saat aku lagi asik teleponan dengan temanku, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan drum dari arah pintu sebanyak 3 kali. Bentar dulu, ini kayaknya udah aku bacakan deh ceritanya. Ya ini udah pernah ini. Wah. Tapi kayak yang ngirim cerita dulu kayaknya bukan si Adi deh. Mungkin temennya kali ya. Nggak tahu deh. Oke, next kita cari cerita lain ya. Ini aku hapus dulu. Wah, panjang juga ini ceritanya. Oke. Kali ini datang dari Iqbal yang dikirim melalui email. Halo Kak Ana. Kali ini aku mau cerita pengalaman horor aku di kosan. Nah, kejadian ini baru terjadi pagi ini. Pagi ini ya. Ini dia ngirimnya tanggal 13 Mei. Jadi gini Kak, lagi enak-enaknya tidur, pintu kamar ada yang ngetok kenceng bener. Udah kayak ada kebakaran aja. Pas dilihat keluar, semua pintu kamar masih tertutup. Pagar juga masih dikunci. Berhubung tetangga sebelah kosan, pintu belakangnya kamarnya kebuka, jadi nanyalah sama dia. Ternyata hasilnya sama aja. Dia gak ngetok pintu kamar dan juga dia gak dengar apa-apa. Luar biasa ini saudara-saudara. Kemarin malam juga ngedengar suara-suara aneh di belakang sekitar jam 11 sampai setengah 12 malam. Nanya juga sama tetangga sebelah, dia gak dengar juga. Baru ini loh ngalamin kayak gini selama hampir 2 bulan ngekos di sini. Kayaknya mental penakut ini lagi mau diuji deh. Katanya anak-anak sini kamar kos barisan kita orang belum diyasinin, yang udah diyasinin barisan depan aja. Oh jadi dia kosnya kamarnya ada di barisan belakang ya.
Mungkin karena masih baru. Terus ada kamar yang masih mau dibuat tapi belum sempat diyasinin. Tapi kita orang masing-masing udah yasinan kok. Ada 2 kamar di barisan depan, yang katanya ada kuburannya di kamar itu. Anak-anak yang nempatin kamar itu sih bilang sendiri kalau dia memang pernah lihat, dan pada awal-awal nempatin kamar itu diganggu yang macem-macem. Macem-macemnya itu aku gak mau denger, daripada ntar aku manggil keluarga dari Palembang buat nemenin aku di sini, jadi repot urusannya. Ada juga anak dari Palembang juga ngekos di sini, nempatin salah satu kamar horor itu, curhat sama kita orang. Dia bilang dia sering sakit kalau dia diam aja di kamar, nggak keluar-keluar atau nggak main-main. Padahal kalau misal dia main seharian di tempat temennya, panas-panasan, main ke laut, dia tetap sehat-sehat aja. Entah sugesti, entah apalah ya. Yang jelas, kayak gitu yang dia rasain. Akhirnya mereka berdua mutusin buat pindah kamar ke barisan depan. Yang buat seremnya lagi, ternyata di rumah kos-kosan, depan kos-kosan kita, ada 2 kuburan di tempat itu. Katanya sih kuburan itu kuburan nenek mereka. Ini yang nulis sekarang lagi sok-sok berani loh. Padahal pengen keluar nyari teman, tapi berhubung gak ada teman, ya udah keluar, jadi diem aja di kamar. Terus ngepost buat ngalihin pikiran, tapi sama aja yang dipikirin tetap yang horor tadi. Tapi tenang aja, selain horor kos-kosan ini enak banget, nyaman, bapak kosnya juga baik bang. Bang lagi, gue cewek keles. Bangcat ini. Gimana sih kamu kan ngedengerinnya suaraku cewek, kok dipanggil abang-abang? Emang abang tukang bakso? Oke, thank you ceritanya buat Mas Iqbal. Jadi ceritanya ini tentang dia diganggu makhluk halus yang ada di kos-kosan dia. Agak kurang greget ya ceritanya. Lebih greget yang pertama sama yang kedua. Yang pertama lumayan, yang kedua, mantul itu. Ya nggak bisa ngebayangin. Emang sih ya, tempat horor yang paling serem itu ya itu tadi yang seperti biasa aku sebutin. Hotel, apartemen, kos-kosan, sekolah, kampus, kantor, rumah sakit. Itu mesti angker, mesti banyak banget cerita-cerita horor yang tersimpan di sana kayak gitu. Kalau misalnya rumah itu menurutku hal yang biasa ya, karena memang rumah itu setiap rumah kan ada penunggunya dan setiap hari kan ada yang nunggu gitu kan, gak bakalan ada kejadian apa-apa. Tapi kalau namanya sekolah, kantor, hotel, apartemen, kos-kosan, itu pasti pernah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maksudnya hal-hal kriminal, hal-hal apalah kayak gitu. Apalagi kamarnya banyak banget kan, ruangannya banyak banget, serem cuy, beneran. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 3 cerita yang aku bacain, dan plus 1 pengalaman horor aku pada saat kemarin hari Rabu aku explore di salah satu tempat terbengkalai. Dan jangan lupa kalian tunggu videonya, kemungkinan besok kalau nggak lusa aku pasti ngevlog di sana. Jadi terima kasih udah mau ngedengerin cerita di podcast kisah horor. Jangan lupa jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang sangat nyeremin, entah itu pengalaman dari saudara, kakek, nenek, kakak, adik, atau mungkin orang tua kalian bisa langsung aja kirim ceritanya melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jika kalian ingin melihat tentang video-video explore ataupun video cerita horor lainnya, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe itu gratis, oke? Dan akhir kata,
Semoga pandemik ini cepat berakhir supaya kita sehat sedia kala, supaya kita bisa beraktivitas sedia kala, supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan. Karena memang Surabaya udah PSBB-nya udah selesai, mungkin di kota-kota kalian mungkin udah aman ya. Surabaya ya kayak gitulah, lagi genting-genting banget. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.